Bayangkan, di ujung jari kita ini ada jutaan dunia yang terbuka hanya dengan satu sentuhan. Kita bisa belajar, berbicara, mencipta, bahkan mencintai tanpa harus berpindah tempat. Namun di balik semua kemudahan itu muncul pertanyaan, apakah kita masih bisa menjadi manusia seutuhnya di tengah derasnya arus digital? Perkenalkan, saya Bima Maisilano dari program studi teknik mesin dengan NIM 240506002 akan membahas tentang evolusi manusia di era gempuran teknologi digital. Manusia modern kini hidup dalam dua dunia nyata dan dunia maya. Dan batas di antara keduanya sekarang semakin kabur. Kita bukan lagi sekedar Homo sapiens yang berpikir, tetapi telah berevolusi menjadi Homo digitalis, yaitu makhluk yang hidup, belajar, dan berinteraksi lewat jaringan internet. Setiap hari kita menatap layar lebih lama daripada menatap wajah sesama. Percakapan berpindah ke ruang virtual, emosi disampaikan lewat emoji, dan hubungan seringkali berakhir di kolom komentar. Teknologi memang membuka peluang besar. Siapapun kini bisa bersuara, belajar tanpa batas. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi gelombang informasi palsu, ujaran kebencian, dan empati yang perlahan memudar. Kita hidup di mana identitas manusia tergambar lewat foto profil dan pengakuan diri diukur dari jumlah likes dan followers. Privasi makin kabur dan kebutuhan untuk selalu terlihat makin kuat. Inilah paradoks manusia digital semakin terhubung, tapi kadang semakin jauh dari kedalaman hubungan. Perubahan ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang evolusi budaya dan kesadaran manusia. Seperti halnya ketika manusia menemukan api atau mesin. Setiap penemuan besar selalu mengubah cara kita hidup dan berpikir. Kini, di era digital ini, kita sedang menyaksikan perubahan cara manusia memahami dirinya sendiri. Menurut UNESCO, literasi digital memiliki 3 lapisan utama: kemampuan teknis, kemampuan kritis, dan kemampuan etis. Ketiga-tiganya itu harus seimbang. Jika hanya unggul secara teknis tapi lemah secara etis, kita akan melahirkan manusia digital yang canggih secara teknologi, namun rapuh secara moral. Fenomena ini juga menciptakan digital dissonance, yaitu jarak antara siapa kita di dunia nyata dan siapa kita yang ditampilkan di layar. Pierre Levy menyebut munculnya cyber solidarity, yaitu rasa kebersamaan yang lahir dari informasi dan emosi bersama di dunia maya. Namun, solidaritas ini sering cepat hilang karena tidak dibangun dari kedekatan yang nyata. Dari semua hal yang telah disebutkan tadi, ada satu hal penting, yaitu literasi digital sejati bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi kemampuan menjaga kemanusiaan di tengah teknologi. Kita hidup di masa luar biasa, manusia bisa menjelajahi dunia tanpa meninggalkan kursinya. Namun bersama dengan itu, datang tanggung jawab besar, tanggung jawab manusia untuk tetap menjadi manusia. Evolusi menuju Homo digitalis bukan berarti kehilangan kemanusiaan, melainkan membentuk manusia baru yang bijak terhadap teknologi. Manusia bisa menggunakan teknologi tanpa menjadi budaknya, yang mampu menyeimbangkan kecanggihan digital dengan kebijaksanaan moral. Karena pada akhirnya, di balik setiap data, ada cerita manusia. Di balik setiap algoritma, ada nilai yang membentuknya. Dan di balik setiap klik, ada konsekuensi yang mempengaruhi orang lain. Menjadi Homo digitalis berarti mampu hidup di dua dunia nyata dan maya, tanpa kehilangan arah kemanusiaan.
Sebab kemajuan teknologi tidak akan berarti apa-apa jika manusia lupa bagaimana caranya saling memahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.